Laser sunscreen ya, Ibu? Apa sudah terlihat, teman-teman? Udah kelihatan, Hana. Baik, Ibu, izin memulai, Ibu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya sendiri, Triko Malasari, bersama rekan saya. Saya Siti Nur Hasanah. Berikutnya, kami mendapatkan topik yaitu gangguan kesehatan mental. Pembahasan yang pertama ada tren kasus kesehatan mental di Indonesia, di mana kesehatan mental adalah isu yang banyak dibahas akhir-akhir ini, terutama setelah ditemukan banyaknya kasus gangguan kesehatan mental yang terjadi di kalangan orang-orang berusia muda, yaitu remaja. Di zaman sekarang, gangguan kesehatan mental bisa terjadi pada siapa saja, terutama orang yang sulit beradaptasi dengan perubahan. Kesehatan mental sendiri dibutuhkan agar seorang dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial, sehingga dapat menyadari kemampuannya sendiri, mengatasi tekanan, bekerja secara produktif, serta mampu memberikan kontribusi untuk orang-orang lain. Menurut WHO sendiri, seseorang dikatakan sehat mentalnya jika ia jika ia sehat utuh secara fisik, rohani, dan sosial. Gangguan kesehatan mental kebanyakan sulit dikenali dan seringkali tidak disadari oleh penderitanya sendiri. Berbagai jenis gangguan kesehatan mental bahkan lebih dapat dideteksi oleh seorang terdekat. Lalu, data riset kesehatan dasar atau Riskades 2018 menunjukkan bahwa prevalensi gangguan mental emosional di Indonesia mencapai 6,1%. Hal ini berarti sekitar 211 juta orang Indonesia mengalami gangguan mental emosional, seperti depresi dan kecemasan. Angka ini menunjukkan bahwa masalah kesehatan mental merupakan masalah yang serius di Indonesia. Tren yang ada di Indonesia sendiri yaitu tren bunuh diri jika terjadi di sepanjang tahun 2023. Indonesia dikejutkan dengan banyaknya kasus bunuh diri yang dilakukan oleh seorang mahasiswa. Kasus pertama terjadi pada 8 Maret 2023, yaitu dilakukan oleh seorang mahasiswa UI yang ditemukan tewas loncat dari lantai 18 sebuah apartemen di Kebayoran Baru. Kasus kedua ini ada pada tanggal 11 Agustus 2023, yaitu seorang mahasiswa Universitas Diponegoro ditemukan tewas gantung diri di lapangan tembak Tembalang, Semarang. Kasus ketiga pada 2 Oktober 2023, seorang mahasiswa UMY ditemukan tewas setelah jatuh dari lantai 4 Asrama Putri UMY. Dan pada bulan yang sama, pada 10 Oktober 2023, mahasiswa UNES loncat dari lantai 4 Mall Paragon Semarang. Lanjut. Untuk definisi kesehatan mental sendiri, sebenarnya kesehatan mental adalah kondisi kesejahteraan yang memungkinkan seseorang mengatasi tekanan hidup, menyadari kemampuan mereka belajar, bekerja dengan baik, dan berkontribusi pada komunitas. Ini melibatkan nilai intrinsik dan instrumental, serta merupakan bagian penting dari kesejahteraan secara keseluruhan. Berbagai faktor baik individu, keluarga, komunitas, maupun struktural dapat mempengaruhi kesejahteraan mental, baik untuk melindungi maupun merusak ya. Mereka yang terpapar kondisi merugikan seperti kemiskinan, kekerasan, atau ketidaksetaraan beresiko lebih tinggi mengalami masalah kesehatan mental. Lalu kesehatan mental juga dikatakan adalah bagian integral dari kesehatan dan kesejahteraan yang memungkinkan individu untuk mengatasi tekanan hidup, menyadari potensi mereka, dan berkontribusi pada masyarakat. Kesejahteraan mental bukan hanya tentang tidak adanya gangguan mental, melainkan juga mencangkup kondisi yang memungkinkan individu untuk membuat keputusan, membangun hubungan, dan berkembang dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Kesehatan mental sendiri berada dalam satu kontinum yang bervariasi atau individu. Dengan tingkat kesulitan dan hasil yang berbeda, ini mencangkup gangguan mental, disabilitas
psikososial, dan kondisi mental lainnya yang dapat mempengaruhi fungsi sosial dan pribadi. Orang dengan gangguan mental beresiko memiliki kesejahteraan mental yang lebih rendah, namun tidak selalu demikian. Kesehatan mental adalah hak asasi manusia dan penting bagi perkembangan pribadi dan sosial. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 sendiri, kesehatan mental atau jiwa merupakan kondisi di mana seseorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. Hal itu juga berarti kesehatan mental mempunyai pengaruh terhadap fisik seseorang dan juga akan mengganggu produktivitas. Kesehatan mental sangat penting untuk menunjang produktivitas dan kualitas kesehatan fisik. Gangguan mental atau kejiwaan bisa dialami oleh siapa saja. Data Rskd sendiri pada 2018 menunjukkan prevalensi gangguan mental emosional yang ditunjukkan dengan gejala depresi dan kecemasan untuk usia 15 tahun ke atas mencapai sekitar 6,1 dari jumlah penduduk Indonesia atau setara dengan 11 juta orang. Berikutnya akan dijelaskan oleh Hana. Selanjutnya ada kriteria kesehatan mental. Yang pertama itu adalah gangguan kecemasan, di mana kondisi tersebut ditandai dengan kecemasan yang berlebihan, berlarut-larut, dan sulit dikendalikan oleh orang dengan gangguan kecemasan atau GAD. Sering merasa khawatir atau cemas terhadap berbagai hal, bahkan tanpa alasan yang jelas. Kecemasan yang dirasakan bisa berlangsung hampir setiap hari selama berminggu-minggu, di mana ada beberapa gejala gangguan kecemasan ditandai dengan misalnya rasa gelisah, ketegangan otot atau tremor, kesulitan berkonsentrasi atau mudah terganggu, sulit tidur, atau gangguan tidur lainnya, kelelahan berlebihan, ketegangan fisik yang menyebabkan sakit kepala, nyeri otot, atau gangguan pencernaan, ketakutan terhadap hal-hal yang tidak rasional, nafas yang tersengal-sengal atau sesak nafas, dan juga gelisah dan sulit tenang. Yang kedua ada depresi, di mana gangguan kesehatan mental ditandai dengan rasa sedih berkepanjangan dan kehilangan minat melakukan kegiatan sehari-hari yang bisa berlangsung secara berminggu-minggu hingga berbulan-bulan. Untuk menegakkan diagnosa depresi dibutuhkan 2 di antara 3 gejala utama yang berlangsung selama 2 minggu, yaitu hati yang depresif atau murung, hilangnya minat dan kegembiraan, serta berkurangnya energi. Gejala-gejalanya diantaranya adalah perubahan nafsu makan, gangguan tidur, menurunnya kemampuan berkonsentrasi, ketidakmampuan membuat keputusan, rasa tidak tenang, perasaan tidak berguna, merasa bersalah, atau putus asa, dan memiliki kecenderungan menyakiti diri sendiri atau bunuh diri. Yang ketiga ada gangguan psikosis, di mana gangguan mental tersebut ditandai dengan adanya gangguan kemampuan menilai realita disertai dengan gangguan reaksi emosional, komunikasi, dan daya atau disabilitas kemampuan dalam berhubungan dengan orang lain di sekelilingnya, di mana kapasitas mental seseorang, respon atau reaksi emosional, kemampuan menilai realita, komunikasi, dan hubungannya dengan manusia lainnya mengalami gangguan. Gangguan psikosis bisa muncul dalam bentuk mendengar suara-suara yang hanya didengar oleh dirinya sendiri atau halusinasi, bicara dan tertawa sendiri, curiga yang berlebihan, merasa dirinya seorang yang hebat, bicara kacau atau sulit dimengerti, marah-marah tanpa sebab, terlalu menyendiri atau tidak mau bergaul, dan tidak mau mandi atau menjaga kebersihan diri sendiri. Yang keempat ada gangguan bipolar, di mana gangguan bipolar tersebut dialami lebih dari 60 juta orang di dunia. Gangguan bipolar ditandai dengan perubahan suasana hati yang drastis. Penderita biasanya merasa sangat sedih dan putus asa pada suatu tertentu, kemudian menjadi sangat senang di waktu lainnya. Gejala orang yang mengalami gangguan bipolar tergantung fasenya, yaitu fase mania atau naik dan fase depresi atau turun. Pada fase mania, penderita bipolar merasa sangat bersemangat, senang, dan pikirannya kacau. Namun pada saat bersamaan juga bisa merasa gelisah dan sensitif. Pada fase penderita kerap
mengambil keputusan secara emosional yang mungkin akan disesali di kemudian hari. Sedangkan pada fase depresi, penderita akan merasa sangat sedih, hampa, dan putus asa, kehilangan minat terhadap aktivitas sehari-hari, dan sulit mengambil keputusan. Setelah itu ada faktor risiko, di mana kesehatan mental mempengaruhi bagaimana seseorang berpikir, merasakan, dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa faktor, yaitu faktor genetik, di mana riwayat keluarga dengan gangguan kesehatan mental meningkatkan resiko seseorang untuk mengalami kondisi serupa. Meskipun tidak menjamin adanya faktor genetik, memberikan potensi lebih besar untuk berkembangnya gangguan mental. Setelah itu ada faktor lingkungan, di mana kondisi sosial dan ekonomi seperti kemiskinan, pengangguran, dan kehilangan mata pencarian dapat berkontribusi signifikan terhadap gangguan kesehatan mental. Selanjutnya ada trauma dan stres, di mana pengalaman traumatis seperti kekerasan dalam rumah tangga atau pelecehan di masa kanak-kanak, serta stres berat yang berkepanjangan dapat meningkatkan risiko gangguan mental. Setelah itu ada kondisi kesehatan fisik, di mana penyakit kronis atau kondisi kesehatan fisik lainnya juga dapat berperan dalam memperburuk kesehatan mental seseorang. Gangguan pada senyawa kimia otak atau cedera kepala juga menjadi faktor risiko. Setelah itu ada isolasi sosial. Kesepian dan kondisi terisolasi secara sosial dapat berdampak negatif pada kesehatan mental. Dukungan sosial yang kurang dapat memperburuk keadaan psikologi individu. Setelah itu ada pengaruh zat. Penyalahgunaan alkohol dan obat-obatan terlarang dapat merusak keseimbangan kimia otak dan berkontribusi pada perkembangan gangguan mental. Selanjutnya ada riwayat alamiah gangguan penyakit mental. Pada tahap awal, predisposisi dan pemicu, di mana predisposisi merupakan faktor genetik biologis dan psikologis dapat meningkatkan kerentanan seseorang terhadap gangguan mental. Contohnya, riwayat keluarga dengan gangguan mental, trauma masa kecil, dan gangguan neurologis. Selanjutnya ada pemicu, di mana peristiwa atau stresor tertentu dapat memicu munculnya gangguan mental pada individu yang rentan, contohnya kehilangan pekerjaan, perceraian, dan peristiwa traumatis lainnya. Yang kedua itu ada tahap prodromal atau praklinis, di mana pada tahap ini individu mungkin mulai menunjukkan gejala awal atau perubahan perilaku yang ringan dan tidak spesifik, seperti kesulitan tidur, penurunan energi atau motivasi, dan perubahan suasana hati. Gejala tersebut seringkali diabaikan dan tidak diidentifikasi sebagai tanda awal gangguan mental. Yang ketiga ada tahap klinis awal di mana gejala gangguan mental menjadi lebih jelas dan mengganggu fungsi kehidupan sehari-hari. Contohnya itu ada depresi, kecemasan, dan skizofrenia. Pada tahap tersebut, diagnosis dapat ditegakkan berdasarkan kriteria klinis seperti yang tercantum dalam DSM-5 atau ICD-11. Yang keempat ada tahap pemeliharaan atau progresi. Jika tidak diobati, gangguan mental dapat berkembang menjadi lebih parah atau kronis. Yang kelima ada tahap resolusi atau kronisitas, di mana resolusi adalah dengan cara intervensi yang tepat seperti terapi psikologis, pengobatan, dan dukungan sosial. Banyak individu dapat pulih sepenuhnya atau mengelola kondisi mereka dengan baik. Setelah itu ada kronisitas, di mana dalam beberapa kasus gangguan mental dapat menjadi kondisi kronis yang memerlukan perawatan jangka panjang seperti skizofrenia atau gangguan bipolar. Setelahnya ada komplikasi di mana tanpa perawatan yang memadai, komplikasi seperti penyalahgunaan zat, isolasi sosial, atau bahkan resiko bunuh diri itu dapat terjadi. Faktor-faktor yang mempengaruhi riwayat alamiah, seperti intervensi diri, di mana penanganan cepat dan tepat dapat mempercepat pemulihan dan pencegahan perkembangan gangguan menjadi kronis. Setelah itu ada faktor pelindung, di mana dukungan sosial serta akses terhadap perawatan dan resiliensi psikologis dapat memperbaiki prognosis. Yang ketiga ada faktor risiko, di mana lingkungan yang tidak mendukung, stigma, atau
ke kekambuhan stresor dapat memperburuk kondisi. Selanjutnya ada pencegahan dan penanganan kasus gangguan kesehatan mental, di mana gangguan kesehatan mental merupakan upaya proaktif untuk mencegah munculnya memperparah masalah kesehatan mental. Di mana dibutuhkan yang pertama ada edukasi, di mana meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan mental dan tanda-tanda awal gangguan kesehatan mental. Setelah itu ada destigmatisasi, di mana mengubah pandangan negatif terhadap orang yang terkena gangguan mental. Setelah itu ada aksesibilitas layanan, memastikan layanan kesehatan mental tersedia dan terjangkau bagi semua orang. Setelah itu ada dukungan sosial dengan membangun hubungan sosial yang kuat dan juga sehat. Setelah itu ada manajemen stres, di mana kita harus melatih teknik relaksasi seperti meditasi, yoga, atau deep breathing. Setelah itu ada gaya hidup sehat, di kita harus menjaga pola makan sehat, olahraga teratur, dan tidur yang cukup. Setelah itu ada intervensi diri, mengenali tanda-tanda awal gangguan mental dan mengenali tanda-tanda awal gangguan mental atau gangguan jiwa. Selanjutnya dilanjutkan oleh Tri. Saya izin melanjutkan, gangguan kesehatan mental ini perlu segera ditangani dengan tenaga medis profesional guna menghindari terjadinya penurunan kualitas hidup tanpa adanya penanganan yang tepat. Kondisi mental yang terganggu dapat memicu permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang akhirnya mengaruhi kualitas hidup penderitanya, seperti menurunnya produktivitas di tempat kerja atau prestasi di sekolah hingga merusak hubungan sosial dengan orang lain. Gangguan mental sendiri dapat menyebabkan komplikasi serius, baik pada fisik, emosi, maupun perilaku. Bahkan satu gangguan mental yang tidak diatasi bisa memicu gangguan mental lainnya. Tidak semua gangguan mental dapat dicegah, namun ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mengurangi resiko serangan gangguan mental. Yang pertama ini ada menjaga kesehatan fisik dengan berolahraga dan pola makan yang sehat, beristirahat yang cukup, membangun kebiasaan berpikir positif, membangun kemampuan menghadapi masalah, dan yang terakhir menghindari kebiasaan burung yang dapat memicu stres. Lalu berikutnya ada membangun dukungan sosial yang positif, memicu bantuan profesional jika dibutuhkan. Terdapat sejumlah metode pengobatan yang dapat direkomendasikan dokter untuk membantu pasien dalam mengelola atau mengatasi kondisi gangguan kesehatan mental mereka. Beberapa pengobatan tersebut, yang pertama ini ada konsumsi obat-obatan. Pemberian obat-obatan harus sesuai dengan resep dokter dan bertujuan untuk mengatasi gejala gangguan mental akibat adanya kelainan senyawa kimia pada otak. Biasanya dokter juga akan meminta pasien untuk menjalani psikoterapi agar hasil pengobatan lebih efektif dan optimal. Yang berikutnya ada psikoterapi, di mana pasien dapat menyampaikan perasaan serta pikirannya dan dokter akan memberikan saran yang sesuai. Biasanya dokter akan membimbing pasien dalam mengontrol perasaan dan mengelola emosi serta perilakunya. Dan ini sering untuk menangani orang-orang yang mungkin gangguan kesehatan mentalnya seperti exposure therapy, dialectic behavior therapy, dan cognitive behavioral therapy. Lalu berikutnya ada sporting group. Pasien dengan gangguan kesehatan mental biasanya juga disarankan untuk bergabung ke dalam sporting group. Kelompok tersebut terdiri dari sesama penderita gangguan mental atau yang sudah sembuh dari penyakitnya. Melalui kegiatan tersebut, mereka diharapkan dapat sharing, sehingga proses pemulihan pun dapat berjalan secara optimal. Lalu yang keempat ada stimulus pada otak. Stimulus pada otak sendiri terdiri dari berbagai jenis, yaitu stimulus magnetik transkranial, stimulus saraf-vagus, elektrokonvulsif, dan stimulasi otak dalam. Metode terapi ini dinilai efektif untuk membantu pasien dalam mengatasi masalah gangguan mental yang dialaminya. Lalu berikutnya ada rehabilitasi. Metode rehabilitasi biasanya diberikan pada pasien yang mengalami masalah mental health akibat penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Hal ini bertujuan untuk menghentikan ketergantungan pasien terhadap obat-obatan terlarang tersebut. Lalu ada perawatan di rumah sakit. Apabila dibutuhkan pengawasan ketat dan tenaga medis, pasien dapat disarankan untuk menjaga perawatan intensif di rumah sakit. Biasanya hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kondisi gawat darurat seperti percobaan bunuh diri. Lalu ada perawatan mandiri.
Melalui bantuan medis atau terapi, pasien dengan masalah mental health juga dapat menjalani perawatan secara mandiri. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan pola hidup sehat serta mengelola stres dengan baik. Berikut presentasi dari kelompok kami dengan topik gangguan kesehatan mental. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan untuk mencari topik-topik berikut. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin dari Ibu Maimun bisa berkomentar, Ibu, atau mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Baik, terima kasih kepada teman-teman. Ibu, sebelumnya mohon izin Ibu, mohon maaf, suara Kesehatan Ibu gangguan kedengarannya mental. kecil banget Ibu. Jadi masalah kesehatan mental di Indonesia ini memang merupakan salah satu permasalahan kesehatan. Oh, benar. Sudah terdengar jelas belum? Sudah Sudah Ibu, terdengar? sudah. Oke. Ya, terima kasih kepada kelompok penyaji untuk pembahasan paparan tentang kesehatan mental ya, yang saat ini memang kesehatan masalah masalah kesehatan di Indonesia. Dan tentu saja ini tidak apa ya, bahkan kesehatan mental yang selama ini kita tahu mungkin ya dulu-dulu ya, termasuk saya itu memiliki persepsi yang namanya gangguan kesehatan mental itu adalah ODGJ. Ternyata waham-waham gitu ya. Kemudian eh, narsis gitu ya. Sebenarnya itu merupakan gejala-gejala yang ada di dalam gangguan kesehatan mental. Dan mungkin tadi sudah dipaparkan juga oleh teman-teman kelompok ya. Oke. Mungkin ada pertanyaan dulu, silahkan dari teman-teman kelompok. Bisa tolong sambil slide-nya di ini Mbak, diturunkan. Bukan slide, tapi bahan di scroll ke bawah. Silahkan, mungkin teman-teman ada yang mau bertanya lagi ke bawah. Ya, sebentar, saya masih bicara tentang tren ya. Salah satu tren kasus kesehatan mental yang terbanyak itu salah satunya adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalau di sini teman-teman ada menampilkan nggak ya? Tadi bisa ke atas, lagi, atas lagi. Oke, ada tren di Indonesia-nya ada? Oh, ini secara nasional ya? Secara nasional ya Mbak ya? Enggak sih Bu, ini Ada secara sih. Indonesia karena mengambilnya dari tren yang bunuh diri Diskesdas. dari mahasiswa-mahasiswa Ibu, dari Riskades, dari Riskedas. Oh, ya, ya, Diskesdas ya. Kalau untuk yang per provinsinya nggak ada ya Mbak ya? Nggak ada Ibu. Oke, oke. Baik, mungkin nanti itu tolong tambahkan aja ya, dilihat ya. Yang terupdate aja datanya, nggak apa-apa. Untuk yang di Baik Ibu. Indonesia, per provinsinya. Ya. Kemudian ke bawah lagi, silakan teman-teman Kak sambil bisa ya, kalau misalnya memang ada yang mau bertanya bisa raise hand. Oke, ini definisinya tadi sudah disampaikan ya, tekanan hidup ya, yang kemudian menjadikan adanya gangguan gitu ya. Next, bisa scroll lagi ke bawah. Ya, bisa keluar lagi. Ya, gangguan kecemasan. Lagi ke bawah. Terlebih pada saat pandemi COVID-19 kemarin ya, itu bentuk-bentuk eh, gangguan kesehatan mental itu terjadi ya. Bahkan termasuk, mohon maaf, membunuh di antara anggota keluarga karena tuntutan ekonomi, kemudian perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan fisik, orang tua meninggalkan anaknya, ya. Kemudian
termasuk korban bencana alam. Teman-teman pernah tahu ya kasus di 2018 mungkin 2018 atau 2019 Palu, Sigi dan Donggala, likuifaksi, tsunami dan gempa bumi yang terjadi di sana itu ternyata berdampak terhadap kesehatan mental. Dan gangguan kesehatan mental termasuk masalah kesehatan yang disoroti pada masa-masa bencana, termasuk pada saat pada daerah-daerah konflik, daerah peperangan, ya korban peperangan ini juga merupakan masalah kesehatan yang kemudian menjadi sorotan bagi pemerintah setempat. Nah, ini kemudian ada gangguan psikologis, gangguan bipolar, kurangnya percaya diri, ya ini juga termasuk. Ya. Next ke bawah. Ya, satu lagi. Oke. Ya, faktor genetik memang sangat kecil, faktor lingkungan ini yang besar, begitu pula trauma dan stres. Tadi termasuk lingkungan itu adalah bencana, peperangan, kesibukan atau overload target kerja, ya, tugas kuliah. Masih ingat pandemi, mungkin teman-teman sama-sama tahu kita KBM secara virtual ya. Atau begitu pula anak-anak sekolah dasar yang tadinya berkumpul dengan temannya, lalu harus di dalam rumah, membatasi ruang geraknya. Nah, ini ternyata menimbulkan dampak negatif yang akhirnya mereka berlari pada penggunaan handphone yang tidak bijak, ya, mengakses game, akses internet yang tidak bijak, yang tidak sesuai dengan kelompok usia peruntukannya. Ya, next ke bawah. Kondisi kesehatan fisik, salah satunya adalah pasien pernah dengar ya dengan penyakit kronis tertentu, misalnya HIV/AIDS, dia akan berdampak terhadap ketika dia divonis suatu penyakit tertentu yang kemudian mengancam keselamatan jiwanya, ada proses denial yang mungkin saja muncul, proses menyangkal bahwa dirinya sakit, gitu ya. Ini yang kemudian akan berdampak terhadap kesehatan mentalnya. Kemudian ada isolasi sosial, kemudian ada pengaruh zat ya, pengaruh zat bahan kimia salah satunya, termasuk penggunaan narkoba. Ya, penggunaan narkoba teman-teman sama-sama tahu ya, itu akan berdampak terhadap perilaku menyimpang. Nah, perilaku menyimpang ini tidak tidak malu, tidak takut, gitu ya, tidak bisa menempatkan posisi dengan benar, atau bahkan cenderung bersikap agresif atau menyerang misalnya, destruktif. Nah, ini yang kemudian tentu saja akan berdampak hal yang negatif pada lingkungan sekitar. Next ke bawah. Ke bawah lagi. Ya, depresi, kecemasan, skizofren, ya, ini merupakan bentuk kesehatan mental, gangguan kesehatan mental. Pencegahannya tentu saja harapannya adalah penguatan. Penguatan di sini tidak hanya edukasi pendidikan umum, tapi juga pendidikan spiritual, pendidikan agama ini yang harus menguatkan. Ingat teman-teman, apapun agama kita semua, fondasinya adalah iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini yang kemudian akan menjadi fondasi kuat kita supaya kita tahu apakah langkah kita, perbuatan kita, ucapan kita itu adalah benar atau salah. Ya. Oke. Kemudian jangan sampai kemudian ada perilaku stigmatisasi di lingkungan terhadap kondisi orang tertentu yang kemudian didiagnosis penyakit tertentu. Kemudian ada aksesibilitas layanan, dukungan sosial, manajemen stres, gaya hidup sehat, intervensi dini, ini juga merupakan hal-hal yang harus dicegah dan ditanggulangi. Ya, jadi
ini merupakan bentuk pencegahan. Karena gangguan kesehatan mental ini harapannya adalah pencegahan yang jauh lebih efektif dibandingkan pengobatan. Ya, karena kalau dibiarkan, maka lama-kelamaan akan semakin berbahaya. Ya. Nah, gaya hidup sehat ini untuk kesehatan mental tidak hanya berkaitan dengan pola makan, tapi pemenuhan kebutuhan sehari-hari, terutama makanan. Nah, sehingga teman-teman kita bisa menerima sesuatu atau kita akan cenderung konsentrasi kalau perut kita kenyang. Tapi kalau terlalu kenyang juga kemudian menimbulkan masalah, yaitu rasa kantuk, gitu ya. Nah, lapar pun ternyata menjadikan kita tidak konsentrasi. Nah, jadi pentingnya keseimbangan dalam memenuhi kebutuhan pangan kita terutama. Kemudian manajemen stres kita harus bisa kapan kita membutuhkan relaksasi, meditasi, ya. Ini yang harus diatur. Next ke bawah lagi. Ini tadi kesehatan fisik sudah ya, istirahat cukup, relaksasi, bahkan kalau teman-teman ada istilah healing ya. Ternyata healing itu tidak harus pergi ke mall gitu ya. Berkumpul dengan keluarga, bersenda gurau dengan teman, itu juga merupakan bentuk healing. Oke, next ke bawah. Oke, baik. Mungkin cukup dari saya. Apakah ada yang mau ditanyakan atau dikonfirmasi dari teman-teman? Silakan. Dari kelompok lain ada pertanyaan? Sudah cukup? Oke, sudah cukup ya? Ini cukup, Ibu. Cukup ya. Oke, baik. Kalau sudah cukup, terima kasih kepada kelompok penyaji untuk kasus pertama, yaitu tentang kesehatan mental. Untuk berikutnya, apakah sudah siap kelompok dua? Mungkin dua kelompok saja ya, kalau memungkinkan waktunya. Sudah ada yang siap kelompok berikutnya? Oke. Nanti tugasnya mohon diupload, nanti akan ada feedback dari saya, terutama untuk uji turnitinnya, gitu ya, plagiatnya. Nanti kalau memang ternyata ada yang harus diperbaiki, saya akan berikan feedback kepada teman-teman, gitu ya. Dan saya akan upload kembali di dalam feedback yang ada. Ibu izin dulu ya. Tadi kan harus ada tambahan yang kasus tren yang terbaru ini. Oh iya, Iya. Nanti ya, kita betul. perbaiki dulu ya. Ibu. Oh ya, siap. Nanti tolong tambahkan tren yang di provinsi di Indonesia ya. Oke, baik Ibu. Terima kasih, Mbak. Silakan, ada lagi? Kalau ada kelompok lain yang sudah siap? Ya, mohon responnya apakah ada lagi atau sudah hanya satu kelompok saja? Mbak Siva, Iya, Ibu. ya. Ada kelompok lain nggak yang sudah siap juga atau satu kelompok ini saja?
Tadi sudah Bagaimana? didiskusikan di grup, sepertinya baru kelompok 1 saja Bu Ya. yang siap. Berarti ada lagi atau gimana? Bagaimana Mbak? Suaranya putus-putus. Gimana Mbak Siva? Maaf. Halo? Sudah didiskusikan di grup, sepertinya baru kelompok 1 saja Bu. Oh, baru kelompok 1. Oke, kalau begitu nanti untuk pekan berikutnya bisa 2 kelompok ya untuk dipersiapkan ya. Supaya lebih siap lagi, jadi 2 kelompok sudah bisa menyajikan ya untuk berikutnya. Oke, baik, ada lagi yang mau ditanyakan mungkin dari kelompok lain yang kesulitan bahan atau yang lainnya? Ada lagi? Baik, kalau tidak ada teman-teman kelompok lain yang belum mengumpulkan, yang belum mengupload, apakah ada kendala bahan? Mungkin bisa disampaikan. Baik, kalau tidak ada, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin kita akhiri ya. Kita akhiri dulu untuk sesi hari ini. Dan mohon yang belum siap bisa waktu sisa perkuliahan hari ini bisa dimaksimalkan untuk diskusi ya. Masih ada 30 menit ke depan kan ya. Jadi teman-teman kelompok yang belum siap bisa tolong berproses. Nanti saya beri kesempatan mengumpulkannya sampai dengan di hari Kamis bisa ya. Malam Kamis maksud saya. Malam Kamis, nanti hari Kamis mudah-mudahan sudah saya berikan feedback mana yang memang harus diperbaiki atau diturunkan kursus ini ya untuk cek plagiatnya. Baik, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih Mbak Siti Nurhasana dan tadi satu lagi penyajinya siapa? Riko Malasari, Bu. Oh ya, Komangasari. Oke, terima kasih ya. Selamat pagi semuanya. Kembali Bu, selamat pagi. Pagi.